Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di sharing malam ini live bareng Kak Ambar. Malam ini kita akan mengulik sedikit mengenai usaha dari rumah. Dan kali ini Mimin akan ngobrol santai bareng salah satu penggiat usaha cukup dari rumah aja. Ada Ibu Rosita yang lebih akrab dipanggil Emak Sita. Beliau adalah salah satu perempuan asal Pasuruan yang akan bercerita ke kita bagaimana sih caranya membuka usaha dari rumah aja, apa aja sih, gimana sih perjalanannya selama sekian tahun menjadi womanpreneur. Bersama timnya kita bakalan bareng-bareng ulik satu persatu di live Instagram malam ini. Kita tunggu untuk beliau bergabung ya teman-teman ya, ditunggu sebentar. Ini sambil saya nyapa dong beberapa yang udah gabung, bisa absen di kolom komentar lagi di mana dan lagi ngapain aja nih. Halo, assalamualaikum, ini aja. Oke, kita tunggu sebentar ya. Tadi Mimin udah coba live tapi ternyata koneksinya Mak Sitanya lagi putus-putus. Jadi kita tunggu beliau untuk bergabung kembali ya. Teman-teman mungkin ada saran pengen didatengin narasumber siapa sih? Nanti bisa dong request di kolom komentar, nanti bakal Mimin datengin, bakal Mimin undang untuk ngobrol-ngobrol dengan kita dan juga sharing banyak ilmu. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ditunggu sebentar ya. Mimin mau sedikit cerita. Bu Rosita ini merupakan salah satu womanpreneur asal Pasuruan. Beliau itu punya produk khas ibu-ibu, khas apapun yang kita senengin, kita pasti suka sama produk ini karena produknya itu adalah sambal. Beliau itu salah satu orang yang jago bikin sambal, dan oleh karena itu dia memilih untuk mencoba peruntungan dan juga mencoba menekuni dunia entrepreneur, dagang dari rumah aja selama pandemi. Oke. Nah, ini beliau udah mulai gabung. Kita dulu. Halo Kak Mei 99. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, udah tersambung. Nah, sudah Assalamualaikum. Maaf ya, kenapa ya tadi ya? Iya, tadi suaranya nggak ada, Ma. Kayaknya karena sinyal juga mungkin ya, kan hujan ya. Iya, wifi-nya nggak tahu. Oke, sudah. Nah, yuk kita cerita lagi yuk. Gimana sih awalnya dulu Mak Sita itu kita mulai memutuskan untuk jadi womanpreneur, dagang dari rumah aja, usaha dari rumah aja. Ya, awalnya kan dulu emang PHK itu kan. Ya. Mohon maaf Mak Sita, suaranya hilang lagi. Mungkin nggak usah pakai earphone kali ya, kita coba. Kita coba. Nggak usah pakai earphone, suaranya agak keras aja. Mimin juga nggak pakai earphone. Dengar nggak Mbak? Oh, dengar kok, dengar. Jadi nggak usah pakai earphone aja mungkin. Kalau gitu malah denger ya? Kenapa? Dengar ya? Iya, dengar kok tapi. Kalau pakai headset nggak denger ya malah. Oke deh. Belum lagi ya tadi. Terus saya putus untuk bikin sambal pecel itu karena di tempat saya itu terkenalnya ada sambal pecel cepu gitu. Iya. Sahabat-sahabat semua. Mm-mm. Sampai saat ini.
hebat-hebat itu yang order gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi awalnya Mak Sita ini memulai usaha ini, usaha bikin branding Mak Sita, sambal Mak Sita ini di awal pandemi ya, Mak ya, benar? Betul. Nah, untuk saat ini Betul. udah ada berapa produk sih, Mak? Saat ini 12 produk. Wow, apa aja tuh? Bisa dikasih tahu dong kita-kita, Mak? Boleh. Yang pertama itu dia sambal pecel ini. eh, Sambal pecel sangrai. Yang ada sambal pecel, ada sambal cumi, ada sambal hijau, ada sambal klotok, ada eh sambal lupa, sambal bawang, ada sambal Ada sambal apa lagi? Bentar ya teman-teman ya, kayaknya. Iya. Udah, sekarang udah lancar lagi kok. ada iklan-iklan gitu loh, masuk gitu loh. Eh, Jadi kejeda-jeda. Terus ada balado teri kacang, ada em, kentang balado, ada keripik emping, ada mete goreng, ya. begitu. Nah, berarti banyak banget Lupa ya saya. Mak Sita tadi. Mimin bener kan bilangnya produknya Mak Sita ini bakalan disukai sama semua orang di Indonesia karena orang Indonesia nggak bakalan bisa makan kalau nggak sama sambel. Nah, berarti poin pertama yang diambil sama Mak Sita adalah eh, baca peluang. Orang-orang Indonesia nggak bakalan seneng makan kalau nggak pakai sambal. Jadi disikat aja, ayo kita jualan sambal di tengah pandemi yang lagi surut-surutnya semua perdagangan. Bener nggak Mas Sita kayak gitu? Yang penting mulai aja dulu gitu. Mau Nah, apa aja mulai aja dulu gitu. nah itu loh. Jadi Ya, kita kan mulai nggak aja tahu. dulu. Wah, betul. Kita nggak tahu ke Kayak depannya sambalnya seperti apa. Saya tuh nggak tahu. di sebelah dong, Mak. Pokoknya Oke. Mas Ita ada di mana-mana. Oke. Nah, terus Mak sekarang berarti udah berjalan kalau dari 2019 udah berjalan 3 tahun ya bisnisnya ya? Bisnisnya. Wah, mau ke 3 tahun. Ya, Oke, mau ke 3 tahun. mau ke Sekarang tiga udah tahun. punya berapa tim di rumah, Mak? Timnya kebetulan saya sendiri sama timnya kalau untuk yang kalau untuk tim yang apa namanya digital marketing saya sama ada yang kakak di Bogor sama ada suami. Jadi kita keluarga. Oke, berarti Aduh. masih tasih everything official ya? Bener nggak sih everything? Gak apa-apa, Mak. Dari bareng-bareng sama keluarga ntar bikin punya banyak tim kayak kemarin itu salah satu ownernya jajanan pedes di Malang juga kayak gitu berawal dari single fighter sendirian dikerjain bareng-bareng sama keluarga sekarang udah mulai punya banyak tim. Nah, kayak gitu juga sih. Insya Allah tahun depan Mak udah punya tim bejibun dan juga produknya udah ke seluruh Indonesia. Amin ya Allah. Oke. Nah terus gimana sih? Oh bukan belum masuk ke tips and trick. Tapi saya mau tanya dulu awalnya jualannya gimana? Apa update story di WA, open or pre-order atau gimana, Mak? Semua jualan saya tuh emang pre-order semua. Jadi saya mistransferan kalau teman-teman saya bilang tuh. Jadi uang bikin sambal sisanya buat makan sehari-hari dan untuk apa? Untuk mengelola bisnis lagi. Jadi misalnya bayar wifi, bayar segala macam seperti itu. Jadi Oke. kalau orang bilang aku nggak ada modal, nggak mungkin. Jadi kita punya temen tuh modal loh. Gitu. Kita jujur itu modal loh. Gitu. Kita Oke. kerja keras tuh modal loh. Jadi ya kan. Jadi jangan hanya nggak punya uang, nggak modal. Saya juga nggak ada nol, saya sama sekali malah Mm-mm. sahabat-sahabat saya udah tahu tuh ada itu banyak sahabat saya itu di sini. Jadi mereka Oke. tahu perjuangan saya seperti apa. Iya. Halo Mami Nancy, halo semuanya baik. Jadi eh, awalnya seperti apa tuh mereka tahu. Jadi bener-bener nol dan mereka misalnya transfer uang
langsung besoknya saya kirim, begitu dan begitu selama 3 tahun ini. Oh, berarti emang udah semuanya dimulai dulu. Ada Ada lagi ya? pengen usaha udah mulai. Kita punya teman dimanfaatin. Teman itu adalah modal kayak gitu ya, Mak. Ya kita jujur itu modal. Hmm. Kita punya akun WhatsApp itu juga modal utama kalau zaman sekarang. Bener gak sih, Mak? Alumni UI itu sahabat-sahabat saya tuh, ayo beli, ayo beli gitu. Oke, nah kayak gitu loh teman-teman kan. Nah ternyata kan kita nggak harus punya banyak duit dulu buat memulai usaha dari rumah. Ternyata kita bisa manfaatin apa yang ada dulu, teman-teman terdekat dulu, tetangga kanan kiri, mereka juga akan nyemangatin kita lewat apa? Oh sini, aku pengen coba, aku tak beli. Nanti mereka bakalan ngomong ke teman-temannya, ini loh ada sambal pecel enak, sini nitip ke aku. Nah itu udah jadi modal buat marketing. Bener gak sih, Mak? Oke. Terus Betul sekali. eh, selama ini pemasarannya itu di channel apa aja, Mak? Apa dari cuman di online atau punya store sendiri atau gimana? Kalau sekarang saya semua ada di, kalau dari sekarang, semua saya bikin di Shopee, ada di Tokopedia, ada di blibli.com, ada di Berarti hampir semua marketplace Soces sudah kalau ada di ya. sini, di Padi, Nah, website juga ada. ini kunci utamanya. Punya website ya ternyata, alhamdulillah sekarang udah punya website. Karena terakhir saya taunya Mbak Sita kalau jual Iya, produknya ada. Mbak Sita ini saya kalau beli cuma di Shopee. Oh ternyata sekarang udah ada Nah, iya. websitenya, dan itu pun ada prosesnya ya Mak. Ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk, aku punya duit nih, udah aku mau bikin website, udah aku mau buka toko kayak gitu ya. Ternyata kan banyak prosesnya dulu, ya nggak sih Mak? Oke. Iya, harus kerja keras dulu. Oke, boleh dong di-share tips and triknya biar teman-teman kawan kan ini bisa niru gimana sih Mbak Sita kok bisa jualan cukup dari rumah aja tapi udah sekarang udah punya website sendiri, udah punya online store, offline store sendiri kayak gitu Mbak. Sebenarnya tipsnya tuh ya, kalau saya tuh gini, kalau orang tuh gini ya, orang tuh mungkin gini, ah aku nggak laku. Kalau saya nggak gitu, mindset saya. Mm-mm. Gimana caranya agar barang saya laku gitu sih. Oke. Hari ini misalnya saya besok kirim ke Dubai. Halo Mbak Rara, ada nggak ya di sini? Ada yang ke Kalau ada, Dubai, ada yang ke besok 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 saya mau kirim nih. Hari besok besok kirim ke Dubai, kirim ke Jakarta, kirim ke aduh sih sempat lupa sih, ke Semarang kalau nggak salah. Nah, misalnya oke. besok udah ada gitu. Besoknya lagi saya tuh udah berpikir lagi, besok gimana saya harus menerima orderan lagi ya gitu, bukan aduh nggak laku ya, nggak boleh ya gitu kan. Gimana caranya gimana ya ini gitu. Berarti Jadi emang biar harus terus tiap hari putar otak ya, Mak. Gimana ya biar barang gue laku ya. Ini coba gue tawarin ke sini deh. Gue tawarin ke sini deh. Kayak gitu nggak sih, Mak? saya begitu dan begitu dan begitu. Oke, nah ternyata kayak gitu teman-teman. Kita nggak boleh mikir kalau barang kita, aduh, ini barangku bisa laku nggak ya? Orang-orang suka nggak ya sama barang aku ya? Kalau misal emang, saya tuh pernah denger gini mak malahan. Saya pengen cerita dikit ya mak ya. Saya tuh pernah denger dari teman Boleh. saya gini. Kalau kalau barang barang kamu pengen diketahuin enak apa enggak, banyak-banyak sodakoh. Caranya sodakoh gimana nih, Bar? Caranya lu kasih aja itu barang ke temen lu, nih coba ini bro, nih coba ini sis, kayak gitu mak katanya. Ya nggak sih mak, emang kayak gitu mak ya kalau kalau di dunia pemasaran ya mak ya. Kalau saya sih, sahabat-sahabat saya yang mau dikasih sama saya tetap aku order dong gitu. Nggak ada yang aku minta dong, nggak ada. Jadi Oh tetap jangan wah. kalau sodako itu beda lagi sodako. Jadi gini, oh kalau untuk sodako ya, kita tuh nggak perlu harus Bentar, oke gimana gimana mak, diulang dikit mak. begitu aja tadi. Iya. Kalau sodakoh itu menurut saya bukan kita punya uang dulu sodakoh, enggak. Kita, kalau saya Mm-mm. tiap pagi ngasih makan ikan.
Oke. Tiap pagi makan ayam gitu udah sedekah. Jadi nggak perlu harus punya uang banyak harus sedekah, enggak. Kita tinggal niatnya kita aja seperti apa gitu. Tapi Oke. wajib. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Oke, terus berarti kan Jadi, sebenarnya kalau tips and triknya jangan pernah mikir kalau produk kamu itu nggak laku, benar nggak sih Mak? Kayak gitu ya ternyata ya. Jadi kita harus putar otak, kita manfaatin link yang ada, kita manfaatin koneksi kita yang ada, biar kita bisa memanfaatkan banyak orang, teman-teman terdekat kita, kolega-kolega terdekat terdekat kita juga buat mengenal produk kita dulu kayak gitu ya Mak ya. jadikan customer kita tuh sahabat. Ah, satu quotes lagi teman, Jadikan gitu. jadikan Iya. customermu adalah sahabatmu. Oke, dicatat. Jadi, Kan Kak Sita jadi ini, kalau misalnya beli sekali, besoknya beli lagi gitu. 2 bulan lagi beli lagi. Karena dia udah sahabat kita. Ada yang sampai order saya tuh 10 kali gitu. mm-mm. 5 kali. Gitu. Karena kan kita berteman semuanya. Jadi gitu. Harusnya sebaiknya seperti itu. Oke, Biar panjang. Kalau kita oke, ada oke, produk baru siap-siap. berapa Jadi beli itu lagi. teman-teman. Jadi tali persaudaraannya makin panjang ya, dari customer tadi kita ajak, kita coba mereka buat jadi, kita mencoba buat jadi temennya mereka, jadi sahabatnya mereka, jadi mereka mau mau buat balik lagi ke kita kayak gitu Mak ya. Betul. Jadi customer saya tuh semua sahabat saya gitu. Mm-mm. Baik itu yang Iya. baru, baik itu emang sahabat kita dari zaman dulu. Pokoknya orang yang udah say hi ke kita, Mak Sita saya mau order. Oke, oh ini sahabat baru saya nih. Kayak gitu nggak sih Mak? Iya, benar. Jadi anggap mereka tuh kalau pertama kenal adek, kalau pertama kenal tuh anggap diajak dulu ngobrol, terus jadiin temen dulu gitu kalau saya. Jadi Oke. mereka oh terus Oke, gitu. eh, kan saya mau tanya nih Mak, kan Mak Sita ini memulai bisnisnya di masa pandemi dan itu kan nggak gampang untuk saya. Saya sendiri juga pernah nyoba buat bikin bisnis di masa pandemi dan ternyata itu sangat sulit. Nah, gimana sih rahasianya biar agar tetap bertahan di tengah gelombang pandemi kayak gini, yang mana orang-orang itu mau beli di kita, mau keluarin uangnya itu masih mikir 100 kali nih, ini bermanfaat nggak sih, ini cuman wasting time dan wasting cash nggak sih, kayak gitu nggak, ada nggak Mak tips and triknya biar tetap bisa berjalan selama pandemi kayak gini bisnisnya? Karena kan nggak pernah merasa saya tuh sulit gitu loh. Jadi merasa oh ini mudah, oh ini bisa, Mm-mm. oh ini ada gitu. Jadi nggak pernah saya negatif thinking itu nggak pernah. Jadi selalu harus positive thinking gitu deh. Jadi biar setiap jadi jangan berusaha jangan pernah negatif thinking aja udah. Oke, oke, berarti emang dari mindset Selalu sendiri harus harus yakin ya Mak ya. ya benar. Oke, nah itu teman-teman harus yakin, harus positive thinking, jangan negative thinking. Hari ini laku 2, insya Allah besok 4, insya Allah besok tambah lagi, insya Allah besok ada yang beli lagi, kayak gitu ya Mak ya. Iya, Oke, ternyata kuncinya selalu oke. Simpel tapi sangat apa ya kalau menurut saya, pola pikir, mindset atau pola pikir seperti itu kunci kita bisa bisa punya mood yang bagus, kita bisa punya keyakinan yang bagus untuk melewati satu hari ke depan kayak gitu nggak sih Mak? iya benar. Kalau saya Oke. tuh suka nulis list gitu loh. Jadi Heeh. saya mau apa-apa. Jadi tapi itu bisa terwujud. Misalnya contoh kecil. Kemarin handphone saya rusak gitu ya. Saya nulis Rosita Damayanti mau handphone tanggal sekian anyways gitu. Padahal saat itu saya nggak punya uang, tapi saya yakin Allah akan kasih uang dan dengan saya bekerja keras gitu. Tapi suatu 2 bulan sebulan kemudian
saya tiba-tiba dapat uang seharga mungkin itu, dan saya Hmm? dapat handphone yang tulis itu. Ini yang saya pakai ini baru eh, karena hadiah ini. Mm-mm. Tiba-tiba uang kan. Jadi udahlah pokoknya kita selalu positive thinking aja. Positive thinking, mindsetnya berubah bagus. Pasti semua akan baik gitu. Semua akan ada jalannya sendiri lah ya, kayak gitu ya Mak ya. Yang penting kita berusaha kayak Iya. gitu ya. Oke, itu loh. Hmm. eh Mimin tuh senangnya sama Mak Sita itu gini, mindsetnya itu simple gitu loh. Pengen dagangan lu laku, ya udah ayo dagang. Pengen punya HP baru, ya udah ayo berusaha. Jangan lupa sama berdoa. Pokoknya mindsetnya harus bagus. Mindsetnya harus positive thinking terus. Nah itu loh. Sesimpel itu ternyata ya teman-teman ya. Tapi semuanya kembali lagi ke kita. Kadang kita ada yang oke, besok aku akan nyoba penawaran ke sini deh. Tapi ntar ada aja yang bikin, ya kok dia kalau jawab-jawab saya gini sih, ya kok gini sih responnya. Nah ternyata hal-hal kayak gitu loh, kadang itu yang bikin kita patah semangat duluan. Tapi harus tetap semangat, kayak gitu ya Mak ya. Jangan. Oke. Jangan gitu mikirnya. Pokoknya gini. Misalnya, oh, hari ini, misalnya kita nawarin ke 5 orang gitu ya. Mm-mm. Nggak mau semua gitu. Iya. Yang satu lagi pasti mau nih. Jangan nanti nggak mau lagi, nggak. Wah, yang satu lagi nih pasti mau nih. Wah, yang satu lagi nih pasti mau nih. Kalau nggak mau sekarang, besok. Kalau nggak mau besok, lupa gitu. Yang penting kita, dia notice aja sama kita dulu. Oh, Mbak Cita ya, gitu. Oh, jadi udah terkenal. Oh, Mbak Cita mah ini menawarin saya sambal. Iya dong. Apalagi. Itu Jadi, Mak live banget ya sih Mak. dablek guys, saya mah guys. Yang penting ada Nggak cuan apa-apa. guys. Kan kalau nggak gitu, kalau kita nggak apa namanya, nggak rajin buat kenalan sama orang, kan kita nggak bisa laku dagangannya Mak. Oke, Bener. boleh dong di-share pengalaman bisnis paling menarik selama 3 tahun ini apa sih, Mak? Boleh dong ada cerita unik apa sih selama 3 tahun ini? Saya pengen tahu. Teman-teman pasti juga pengen Oke, tahu. Di balik Mak Sita yang kayak gini pasti ada deh satu pengalaman unik yang bikin kayak gitu loh. unik apa ya? Saya juga bingung unik. Ya kali aja ada cerita gitu loh, Mak. Kayak ada customer kayak gini, Mbak. Saya tiba-tiba ada kiriman, dia mau order banyak banget, padahal lagi kayak gini. Pasti ada. Kalau di PHP saya nggak gitu. Tapi gini, maksudnya malah mereka tuh pada baik. Jadi Mm-mm. misalnya customer itu jadi malah sahabat. Misalnya saya lagi sakit, mereka malah kirim obat, kirim uang, segala macam seperti itu kakak-kakak saya. Aduh ya Allah. Jadi saya cuman malah supaya selalu sehat, mereka customer-customer saya dan sahabat-sahabat saya selalu Mm-mm. rezekinya berlimpah, masya Allah. Jadi nggak ada cerita yang buruk itu tuh kayaknya nggak ada deh. Malah berarti kan cerita yang Jadi malah bahagia seru kan? iya. Nah, Gini, gimana diceritainnya? jadi Seru gitu loh, Mak. Apa sih? Kan kita juga pengen tahu. apa ya, jadi saya seru malah ketemu rambar ini di sana itu, jadi selalu terngiang gitu. IMAX, nah saya sebut aja di sini ya. Jadi teman-teman tuh harus ke IMAX deh biar bisa environment seperti kita ayo gabung. Oke. Dulu kita berdua ini ketemunya pas waktu salah satu itu ya, Mak ya, kelas ya. Iya, ayo cerita aja nih nggak apa-apa deh, Nah itu kita ceritain ya kayak kayak apa sih? guys. Kelas marketing ya dulu ya. Jadi saya Mm-mm. sebenarnya juga nggak paham-paham banget. Jadi ikut kelas IMAX tuh jadi seperti ini ya, paham. Sampai saat ini masih berjalan baik, dan kedepannya kalau saya besar, amin, saya Amin. pengen juga menghubungi IMAX. Beneran loh, serius. Bahagia ya Oke, saya ketemu nanti IMAX. nanti tak salamin Ya sama Allah, saya bersyukur teman-teman banget. IMAX ya, Mak ya. Oke. Bener.
Saya sampai belum kirim sambal. Ini tadi ada pertanyaan nih, Mak. Dari salah satu Oh iya boleh. yang gabung malam ini. Tadi siapa ya yang tanya? Bentar aku scroll dulu. Mana ya? Kalau bisa saya jawab. Loh, ya harus bisa jawab dong. Orang yang Oh, punya iya. brainnya sendiri kok. Mana ya? Tadi itu tanyanya mengenai gimana sih caranya untuk mengembangkan kualitas rasa dan juga mempertahankan kualitas produknya Mak Sita. Hmm. Sebenarnya karena ini kalau yang sambal pecel itu resep ibu saya turun temurun, jadi ya saya pakai resep beliau. Kalau yang Mm. lain saya itu memang eh, R&D sendiri. Jadi sebenarnya memang kayak gitu tuh proses ya. Pernah saya cerita ya, ada orderan itu satu orang 2 juta rupiah gitu ya. Iya, Karena belum banyak begitu banget tuh. paham, sampai sana itu rusak-rusak 2 tahun, 3 tahun yang lalu tuh awalnya jadi seperti itu. Jadi ya itulah proses. Jadi kita nanti perbaiki lagi harus seperti apa. Saya sampai belajar sama Bu Yuyun itu sambal itu khusus ya. Hmm, Eh, ya kita harus selalu terus belajar. Ini gimana rasa yang enak, ini pasnya seperti apa. hmm. Jadi kita juga dari customer tuh mereka yang ini, Mbak, aku order sambal yang ini dong. Padahal saya belum bisa. Saya bilang siap gitu aja. Tapi mereka karena percaya dulu, jadi setelah dikirim juga, oh iya bener seperti ini. Ah, itu bahagia banget. Jadi sampai Oh, 12 kita produk itu customer. Oh, berarti Apa? 12 produk ini hampir semuanya R&D sendiri. Yang sambal pecel legendaris ini Ya, resep turun-temurun dari ibunya Mak Sita. ibu saya. Iya. Jadi gitu ya, teman. Mm-mm. Ternyata cara men- menstabilkan rasa, cara mempertahankan kualitas, semuanya itu harus R&D dan juga kita terus belajar buat tahu teknologi pangan terbaru. Mak Sita sih kayak gitu caranya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Nanti di jam 8.15 Mimin akan tutup live-nya. Karena ini kayaknya juga koneksinya putus-putus juga ya, Mak ya. Boleh dong, Mak, Iya benar. kasih Sinyal. kasih saran buat teman-teman mama lainnya, ibu-ibu lain yang sekarang ini lagi ngerintis usaha di rumah aja dari rumah yang mereka awalnya cuman udah aku open pre-order aja buat saudara-saudara deket. Nah, itu kasih pesan dikit-dikit dong Mak buat mereka sebagai sesama Sebenarnya womanpreneur di tengah pandemi. sebenarnya semua tergantung tujuannya masing-masing ya. Mm-mm. Kalau saya awal memang tujuannya untuk eh, keluarga. Jadi Oke. strong of why itu penting. Strong of why itu eh, aku aku kerja ini buat apa sih gitu. Saya Mm-mm. usaha ini buat mau ngapain. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, kalau saya sendiri saya pengen ini sustain Mm-mm. dan keberlanjutan. Jadi berusaha lebih baik lagi seperti apa, belajar lagi seperti apa. Webinar saya setiap hari kan tahu sendiri ya, Mbak. Mm-mm. Saya webinar di mana-mana belajar apapun. Kemarin mau ngirim kompro ke Dubes Mm-mm. ke Belanda. Ini ya Oh. terlalu belajar, harus selalu update ilmu. Aduh, pokoknya belajar banyak hal. Jadi kalau usaha sendiri tuh malah kayaknya 36 jam tuh nggak libur deh. Harus terus belajar gitu. Jadi jangan setengah-setengah kalau memang mau berlanjut gitu. Harus Oke, jadi emang harus totalitas ya, Mak saya ya. juga masih banyak belajar. Ya. Saya juga masih banyak belajar, pengen belajar lagi sama Mbak Ambar, pengen belajar lagi sama Mas Faizal. Aduh, Amfa itu keren banget. Jadi harus Iya. berilmu. Baik, Mak.
Ternyata itu teman-teman kuncinya. Kita harus update banget sama ilmu, update banget sama apa yang ada di dunia entrepreneur kita ya Mak ya. Kita harus tetap Iya. intinya melek teknologi, melek ilmu, nggak boleh males buat belajar, nggak boleh males buat tanya, buat kasih tahu juga, nggak boleh males buat cari tahu apa sih yang kurang dari produk saya, apa sih yang kurang dari ilmu saya. Jadi itu harus tetap digali terus-menerus ya, Mak ya. Dan yang pasti Iya. tadi Mak Sita di awal bilang semuanya itu tergantung niat awal kita. Kita kerja buat apa? Kita bikin usaha ini buat apa sih? Kayak gitu ya, Mak ya. Iya, aduh ada ikutan. Halo Sambil sayang. ngomong apa? Oke, Mbak Sita makasih banyak ya udah berbagi banyak ilmu, berbagi banyak pengalaman. Yang dari awalnya Dadah. produknya cuma satu, sekarang udah jadi 12. Insya Allah tahun depan sudah mulai banyak berjamur di mana-mana store-nya. Amin ya, Mak ya. Saya juga bikin produk tas, masker, Loh, seperti itu. udah mulai banyak usahanya berarti. Udah mulai berkembang ke lini yang lainnya berarti, Mak ya. Amin. Oke. Baik, terima Amin, kasih ya, Mak. makasih undangannya. Terima kasih sekali. Bisa Iya, berbagi. sama-sama. Teman-teman yang udah gabung malam ini, terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya punya banyak salah. Mohon maaf jika punya dalam penyebutan nama itu tadi keliru dan sebagainya. Saya mohon maaf. Dan juga makasih ya, Mak Sita. Mohon maaf kalau saya eh, kurang perform malam ini. Mohon maaf sekali. Tapi terima kasih banyak udah banyak cerita, udah banyak kasih ilmu ke kita semua, ke saya dan juga ke kawan-kawan. Oke, terima kasih ya, Dek ya. Oke, saya akhiri live Instagram malam ini ya, Mak ya. Terima kasih banyak, teman-teman juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari Senin di jam yang sama dengan narasumber yang berbeda. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Senin bersama Kak Firda ataupun Kak Ambar.